Arah baru Juventus mulai terlihat dari 6 pemain tidak tersentuh hingga incaran bintang Serie A. Tudor dan Comoli mulai menyusun proyek ambisius di balik layar. Jangan skip video ini, tonton terus sampai habis bersama aku Trias dan juga para narasumber kita. Ada Mas Riki dan juga ada Mas Paundra. Halo Mas. Halo, Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sehat ya? Sehat Sehat, Mas? Dan Sehat, juga sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Mas Mura lagi batuk tuh katanya tuh tadi tuh. Batuk Wah, dikit, banget. agak-agak serak Kita deh bakal kalau ngeganggu ya. ya, kita bakalan ngobrol-ngobrol bareng di sini. Dan sebelum kita ngobrol-ngobrol, pastinya Trias juga mau ngingetin nih buat Juventini yang pengen juga bergabung sama Trias di sini ngobrol-ngobrol jadi narasumber. Boleh caranya gimana? Caranya langsung aja bergabung di membership kita. Oke, langsung aja kita ke pembahasan. Juventini, Mercato belum benar-benar meledak nih. Tapi aroma manuver mulai terasa semakin serius. Dalam beberapa hari terakhir, kita disuguhkan banyak berita nih yang saling berkaitan. Seolah menyusun puzzle arah baru proyek Juventus bersama manajemen dan juga pelatih Igor Tudor. Yang pertama, Juventus makin intens mengejar Ederson dari Atlanta, gelandang yang tampil luar biasa musim lalu dan kini masuk daftar teratas untuk memperkuat lini tengah Bianconeri. Di saat yang sama muncul juga nih laporan bahwa Tudor sudah menetapkan 6 pemain inti yang tidak tersentuh ya, tidak boleh dijual dari Cambiaso, Yildiz sampai Bremer. Inilah fondasi proyek baru Juventus yang ingin ia bangun secara stabil. Dan menariknya, manuver manajemen baru di bawah Damian Comoli juga sudah mulai terlihat nih. Banyak yang bilang Comoli menganut prinsip money ball atau beli murah, jual mahal. Tapi fakta di lapangan, Juventus justru disebut ingin merekrut para bintang top Serie A seperti Osimhen dan juga Ederson hingga Nuno Tavares. Mirip strategi Bayern Munchen yang lebih sering mengambil pemain terbaik dari rival domestik. Nah, dari semua ini muncul satu pertanyaan besar nih. Juventus sedang membangun kekuatan baru dengan strategi yang mana? Apakah stabil dan efisien atau agresif dan juga mahal? Mari kita bahas satu persatu. Nah, di materi yang pertama ini, Juventus kembali aktif berburu gelandang tengah untuk memperkuat lini sentral mereka di musim depan. Dari sejumlah nama yang muncul, ada satu nih yang cukup realistis, yakni Ederson dari Atalanta. Nama-nama seperti Tonali dan juga Fratesi juga masuk radar. Tapi kedua pemain itu punya situasi yang jauh lebih kompleks, mulai dari harga, status kontrak, juga faktor klub pemilik yang ogah melepas mereka. Sementara itu, Ederson tampil konsisten bersama Atalanta membawa timnya meraih kejayaan di Europa League dan kompetitif di Serie A. Serta profilnya dinilai pas dengan kebutuhan Tudor. Nah, pertanyaannya untuk para narasumber, apakah Ederson bisa menjadi solusi konkret untuk lini tengah Juventus musim depan? Silakan dari Mas Paundra dulu. Oke, apakah Ederson bisa jadi solusi solusi konkret ya? Yang jadi pertanyaan kalau kita bicara solusi berarti harus ada masalahnya nih. Nah, masalahnya sebenarnya ada di mana dengan lini tengah kita? Menurut gue kalau kita berkaca ke musim lalu, sebenarnya dengan adanya Locatelli dan Kevin Turam di lini tengah itu sudah menjadi solusi sebetulnya. Sudah cukup solid bersama Locatelli yang memiliki aspek bertahan yang cukup kuat dan juga Turam yang memiliki aspek carrier the ball yang sangat bagus gitu. Nah, pertanyaannya kan memang ada nama Douglas Luiz dan Kopp Miners yang kemudian sudah kita beli mahal-mahal tapi ternyata tidak klop. Secara formasi juga sebelumnya Thiago Motta agak sedikit kebingungan mau naruh Kopp Miners ini ada di mana. Kemudian di era Tudor pun juga ternyata Tudor menggunakan formasi 3-4-2-1 atau 3-4-1-2. Sometimes 3-5-2 sehingga kita membutuhkan tiga gelandang, tapi kadang-kadang kita cukup menggunakan double pivot Locatelli dengan Thuram. Nah, kalau misalnya seandainya kita lihat uh, profilnya Ederson ya, Ederson ini kan tipe gelandang box to box modern yang memang
dia punya keunggulan seperti daya jelajah yang tinggi, intensitas pressingnya juga cukup bagus, terus fisiknya kuat, duel bagus karena sudah terbiasa bermain seperti itu dengan Gasperini kan. Kemudian juga punya pengalaman main di Serie A dan sudah punya mental juara juga bersama Atalanta menjuarai Liga Eropa. Jadi sebenarnya kalau dibilang cocok sama permainan Juve sih mungkin saja bisa cocok nih. Kalau seandainya kita bermain tiga gelandang ya. Kalau Tudor mau memainkan 3-5-2 maka itu akan menjadi tiga gelandang yang lengkap. Kita punya Locatelli sebagai orang yang berada di depan center back, kemudian ada Thuram yang mirip Ederson juga box to box, tapi Thuram mungkin lebih carry the ball. Nah, Ederson ini mungkin lebih punya fisik yang cukup kuat gitu ya. Jadi sebenarnya akan cukup komplit kalau kita bisa mendapatkan Ederson. Nah, cuman memang catatan minusnya ya harganya udah pasti bakal mahal banget. Nah, ini nanti kita akan membahas ke masalah Moneyball itu tadi gitu ya. Jadi mungkin itu ya, gue melihatnya apakah menjadi solusi yang konkret. Mungkin aja kalau untuk menggantikan posisi Douglas Luiz yang memang sudah secara Hmm. penilaian kita fail lah ya di musim kemarin. Douglas Luiz itu udah tidak bisa menjawab. Terus juga Cop Miners juga posisinya juga sama musim lalu tidak tampil yang tidak bisa memenuhi ekspektasi para Juventini gitu. Nah kalau dari sisi minusnya Ederson ini lagi-lagi pemain dari Atalanta dan Brasil nih. Douglas Luiz, kita tahu gelandang-gelandang Juve sebelumnya dari Brasil tuh jarang ada yang uh, bagus ya, jarang ada yang sukses gitu. Mulai dari Diego, Felipe Melo, Hernanes, siapa lagi? Ya terakhir ini adalah Douglas Luiz. Ini entah kenapa kayaknya kok kurang kurang match ada aja gitu ya, gelandang Brasil di Juventus. Udah gitu juga gue masih agak sedikit trauma mendatangkan pemain dari Atalanta karena Cop Miners pun kita beli dari Atalanta ternyata hasilnya seperti itu. Mungkin belum belum mengeluarkan potensi terbaiknya lah. Cuman kalau dibilang tadi cocok atau tidak cocok sih menurut gue cocok-cocok aja dengan formasi 3-5-2 atau tiga gelandang. Tapi yang agak sulit nih kalau Tudor memainkan 3-4-2-1 atau 3-4-1-2 gitu sih. Oke, kalau menurut Mas Pondra, cocok aja kalau misalnya Ederson ini di Juventus ya, asalkan memainkan tiga gelandang. Ya, dan Nah, harganya juga cocok ya. Kalau harganya cocok masuk. oke, kalau menurut Mas Riki gimana nih Mas? Ya, profil Ederson ya. Ederson main di 37 match kemarin di Atalanta di Serie A, 84% sebagai pemain utama, cetak 4 gol, 2 assist. Eksplosif ya, punya struktur body yang proporsional juga dan tackle-tackle-nya bagus banget. Dia sosok gelandang komplit sebenarnya dia bisa Ya, dipasang di semua lini tengah gitu ya, bisa jadi gelandang serang, bisa jadi gelandang tengah, bisa jadi gelandang bertahan gitu. Datanya nggak bisa bohong sebenarnya Trias. Ini pemain bagus gitu. Salah satu kunci Atalanta bisa cukup stabil lah mengarungi musim lalu gitu. Masalahnya ya lagi-lagi yang tadi Mas Pondra bilang sebenarnya lagi dan lagi ini pemain Brazil gitu kan. Udah banyak banget kita ambil pemain Brazil. Mungkin yang paling lumayan ya Emerson ya, Mas Emerson Pon ya. terakhir kali, betul, Iya, Emerson. terakhir Setelah kali itu tuh kita fail terus betul, ambil dan main itu udah Brasil. lama banget Rias Emerson itu. Emerson itu udah lama banget 2005, 6, 2006 2005, 2006. terakhir gitu, dan sisanya ada Diego Ribas, terakhir ada Douglas Luiz gitu kan, dan hasilnya ya semuanya gagal bersinar alias flop gitu. Jadi kalau misalnya gue lihat menilik di performa di tengah saat Juve, memang saat ini sebenarnya yang praktis saat ini Juve bisa andalkan, maksudnya andalkan bermain bagus gitu ya, ya dalam artian bisa bermain bagus, bisa diandalkan ya cuman dua orang itu doang kan, Locatelli dan Kepren Turam gitu. Nah, salah satu dari mereka cedera kayak sekarang nih, nggak tahu nanti besok Tudor mainin siapa gitu kan. Jadi mungkin memang sosok seperti Anderson sebenarnya dibutuhkan ya untuk melengkapi paket komplit trio lini tengah ini gitu. Cuman lagi-lagi masalahnya ya ada di harga lagi Trias, karena harganya cukup mahal gitu ya. Dan kalau misalnya pertanyaan tadi harus memilih antara Ederson, Tonali atau Fratesi, menurutku tetap Tonali sih aku milihnya ya. Karena orang Italia gitu kan udah mengenal sepak bola Italia dengan baik dan bukan pemain yang bagus di satu klub aja gitu kan. Dia di Newcastle juga udah membuktikan dia bisa menunaikan tugasnya dengan cukup baik gitu. Secara posisi Tonali juga nggak beda jauh sama Ederson, tapi lagi-lagi ya lagi dan lagi masalahnya ada di harga Trias. Jadi nggak gampang buat datengin ketiga pemain ini sebenarnya. Mungkin Fratesi kali yang paling bisa untuk didapetin kali Mas Pon ya. Tapi kan Iya, juga
Frappesi ya nggak serak juga ya. Gimana Sebenarnya tergantung sih jadinya? kita kalau mau Hmm. lihat dari idealnya untuk gaya main Tudor mungkin cocoknya di Ederson. Tapi kalau untuk Ya, ideal dengan Juventusnya ya mungkin Juve lebih cocok dengan pemain-pemain Italia ya, Tonali dan Fratesi mungkin lebih iya, cocok. Nah, Fratesi sendiri juga iya, tergantung kebutuhan juga. Kalau kita butuh orang yang lebih banyak bermain di kotak penalti, lebih agak menyerang, mungkin Fratesi yang lebih cocok iya, gitu. Dia bisa bermain di 3-4-2-1, bisa agak bermain lebih ke iya. depan. Nah, kalau Ederson, gue takut khawatir posisinya itu tabrakan dengan Turam gitu. Betul, betul, betul. Dan Fratesi harganya lebih murah ya Pratesi lebih bosku ya. Jadi masih terjangkau, lebih betul. Kalau ya Tonali lebih kan, terjangkau. ya ini ujian buat Komoli ya. Kalau lo bisa dapat Tonali mah keren banget lo. Ya itulah dream us-nya kita sebenarnya pengennya Tonali Trias, Ya. tapi sepertinya harganya tidak mendukung untuk bisa didapatkan gitu. Dan Ederson juga ini gelandang lagi naik daun, pasti harganya akan dikasih harga mahal lagi gitu. Jadi sepertinya ini hanya andai-andai aja ya. Ya mudah-mudahan salah satu dari antara tiga nama ini bisa kita dapetin sih Trias gitu sih. Oke, kita langsung aja ke next materi ya Mas ya. Ini materi kedua adalah salah satu langkah awal nih yang langsung terlihat dari Igor Tudor sebagai pelatih Juventus. Dia sudah menetapkan siapa saja pilar utama untuk proyek barunya. Nah, menurut laporan dari Tuttosport, Tudor punya 6 pemain nih yang dimasukkan ke dalam daftar untouchable, alias pemain yang tidak boleh dijual. Mereka adalah Kenan Yildiz, bakat muda harapan Turki dan Juve, Kepren Turam, gelandang box-to-box bertenaga, Bremer, bek tangguh asal Brazil, Federico Gatti, si petarung asli Italia, Manuel Locatelli, gelandang dengan DNA Italia, dan juga Andrea Cambiaso, back sayap modern dengan fleksibilitas tinggi. Nah, tapi di balik kata label tidak tersentuh ya, ini ada fakta yang Hmm. menarik nih. Beberapa dari mereka masih belum pasti masa depannya karena belum ada perpanjangan kontrak resmi. Bahkan Gatti dikabarkan sedang diincar serius oleh klub lain. Nah, menurut Mas Riki dan juga Mas Paundra, apakah keputusan Tudor ini benar-benar dipegang oleh manajemen Juve? Apakah ini sekedar pernyataan awal untuk membangun otoritas atau justru bagian dari strategi negosiasi dan mempertahankan harga pasar? Dan jika ada tawaran besar datang nih, akankah Juventus akan tetap kekeh mempertahankan mereka? Silakan Mas Rizky. Mas Riki. Oke, gini, aku ngelihatnya sepertinya Tudor orang yang konsisten dan berpendirian ya, anjay, so akrab banget ya. Enggak, tapi gua ngelihatnya seperti itu ya, karena di beberapa wawancara dia mengatakan, oke, gue mau punya pemain-pemain bagus di setiap lini, gue minta pemain-pemain ini dipertahankan gitu. Jadi ada beberapa wawancara yang gue anggap sebagai kayaknya nih orang punya pendirian gitu. Dia ingin membangun skuad dengan keinginannya dia gitu. Jadi kalau dia mengatakan pemain Juve, 6 pemain ini adalah pemain Juve, pemain core Juve di masa depan, maka ya kita coba untuk hormati itu gitu. Terlepas apa yang manajemen akan putuskan nanti. Tapi sebagai fans Juventus, gue ngerasa kayak peran 6 pemain inti itu sebenarnya sangat penting untuk tim ini gitu ya. Mau di saat ini maupun untuk di masa yang akan datang gitu. Jadi jangan sampai lah nanti Juve menyesal kalau misalnya harus melepas mereka gitu. Walaupun kita sama-sama tahu saat ini di industri sepak bola yang modern seperti sekarang, duit yang berbicara sebenarnya gitu. Jadi udah nggak ada lagi yang namanya legend lah, apa segala macam. Udah ditawar duit gede, biasanya ya klub akan menerima gitu apapun apapun keinginan sang pemain pun. Kalau misalnya dia mau tetap bertahan, tapi kalau harganya udah fantastis, misalnya kayak Yildiz nih kemarin udah diincar MU, diincar ini harganya udah sampai 60 juta, 70 juta. Ya itu kita harusnya udah mulai khawatir sebenarnya gitu. Karena industrinya udah berkembang, sepak bola udah bukan kayak dulu lagi, pemain bisa menentukan nasibnya. Sekarang enggak, sebenarnya klub yang bisa yang bisa menentukan pemain ini akan dijual atau tidak gitu. Jadi ya kita lihat aja sih ya nanti ke depannya seperti apa. Kalau dari aku sih berharapnya 6 pemain ini akan tetap bertahan lah karena ini core pemain Juventus sebenarnya masih muda-muda dan mereka konsisten, nggak konsisten sebenarnya, maksudnya mereka diandalkan lah saat ini untuk mengisi line up tim utama gitu. Jadi mudah-mudahan bisa sebagai penerus-penerus mereka zaman dahulu lah, kayak penerus Del Piero, Nedved, Chiellini dan lain-lain. Itu sih Trias kalau menurut aku. Oke. 6 pemain andalan Juventus ya, yang diharapkan Ya. dipertahankan. Nah, kalau dari Mas Paundra sendiri gimana Mas? Ini yang gue tunggu-tunggu dari Juventus gitu. Jadi gue berharap memang
dari dulu tuh ada pondasi yang jelas dari Juve, siapapun pelatihnya, tapi dari Juve itu bisa mempertahankan 5 sampai 6 pemain dalam jangka waktu yang lama. Ya, ini yang dinamakan kita key players atau ya pemain untouchable players lah. Iya. Ini yang dulu kita punya waktu kita membangun squad di 2010-an. Mulai dari Buffon, Bonucci, Chiellini, Iya. Barzali. Itu pondasi utama dasar lini belakangnya. Kemudian ditambah Marchisio. 5 orang itu yang akhirnya menjadi ditambah Pirlo ya kemudian ya. Datang Iya. Pirlo, datang Vidal, datang Pogba. Tapi 5 pemain ini itu dipertahankan Iya. gitu. Nah, ini yang kita butuhkan dari sebenarnya dari tahun 2020. Jadi kita bangun tim itu ya bersama orang-orang ini. Harusnya kita masih bersama Chiesa, kita masih bersama Fagioli, kita masih Iya. bersama Gatti sudah datang 2 tahun yang lalu. Kita masih bersama Matthijs de Ligt, harusnya itu. Jadi Iya. kita ada 5 pemain yang memang tidak boleh dijual gitu. Mau ditawar berapapun atau dia mau Iya. perpanjang kontrak, dia minta gaji ya dengan catatan gajinya masih terjangkau ya. Bukan yang tiba-tiba dia minta 4 kali naik 4 kali lipat gitu. Ini yang harusnya kita pertahankan dari tahun 2020 sehingga di 2025 ini kita bisa merasakan nih hasilnya. Itu pula yang dilakukan oleh Inter Milan, membangun timnya mulai dari Bastoni, Di Marco, ya Darmian, Fratesi, Barella, itu pemain-pemain yang sudah dibeli dari Iya. 5 sampai 6 tahun yang lalu. Mereka sekarang udah bisa masuk final lagi 2 kali meskipun dibantai ya. Tapi tetap mereka bisa masuk final 2 kali, itu adalah salah satu pencapaian yang sangat bagus untuk tim Italia Iya. saat ini yang lagi miskin-miskin gitu. Nah, Juve juga harus bisa seperti itu lagi. Jadi kita harus bisa membangun tim dengan pemain-pemain yang untouchable ini, mulai dari Yildiz, Bremer, Gatti. Bremer sama Gatti sudah bermain bersama dalam 3 musim ya, 2 sampai 3 Iya. musim. Mereka sudah dapat chemistry-nya. Ditambah sekarang ada Locatelli. Locatelli yang paling senior di antara semua. Iya. Dari datangnya dari 2021 bersama Vlahovic. Vlahovic mungkin out, tapi bisa ada Hmm. Locatelli. Menurut gue ditambah lagi dengan Thuram, terus Cambiaso juga itu masuk ke dalam rencana itu. Jadi menurut gue ini yang harusnya kita lakukan gitu. Nah, cuman omongan bukan cuma sebatas omongan, komitmen itu juga harus diwujudkan. Wujudkannya Hmm. apa? Ya ketika ada tim lain mau datang beli dengan harga 50 juta, 60 juta, 100 juta. No way gitu. Yes. Cut, nggak boleh ada. Terus gimana caranya? Kan kita ditawar duit gede banget ya. Lu cari dari penjualan pemain yang lain gitu. Itulah gunanya lu kita hire John Tolly, Komoli, kita Ya, hire itu dia. gunanya untuk itu. Lo pikirin gimana caranya supaya jangan mengganggu pemain yang ini. Lo datengin pemain dari yang lain. Gitu loh, lo datengin sponsor kek, lo datengin apa kek. Itu loh. Jadi kemudian yang kedua ya kontrak pemain. Ini Gatti sekarang kita lihat belum ada wujud komitmennya karena masih stall, ya kan? Dikilik-kilik sama Napoli nih, sama Ya, Conte sama Mana lagi dikilik-kilik nih supaya mau pindah. Ya inilah challenge-nya. Gimana caranya Komoli harus bisa mewujudkan meyakinkan. komitmennya si Tudor. Tudor dan manajemen berkomitmen lo wujudin tuh. Gimana caranya Gatti bisa kita perpanjang gitu. Lo negosiasi dia minta kontrak berapa, ya lo terus lakukan itu negosiasi terus. Jangan sampai lepas. Kalau ini Gatti besok lepas, maka gue akan kembali bilang bullshit gitu loh. Bullshit tuh pondasi, nyatanya lo lepas-lepas juga gitu kan. Ya itu sih yang mungkin gue bisa Keresahan sampaikan. ya. Keresahan ya Mas Keresahan Mon ya. kita ya. Money Iya, talk Mas Mon, money talk. uang berbicara ya, Mas ya. Oke, Oke. jadi diharapkan bisa mempertahankan pemain intinya ya. Oke, Ya. kita ke next materi. Ini ada Damien Comoli yang dikenal sebagai sosok yang membawa prinsip Moneyball dalam mengelola klub. Prinsip yang mengedepankan efisiensi dalam belanja pemain. Filosofi ini menolak pembelian pemain over value hanya karena nama besar dan lebih condong pada rekrutan berbasis kebutuhan tim, potensi, dan juga data. Namun, laporan dari jurnalis Giovanna Albanese justru memunculkan narasi yang tampak bertolak belakang nih guys. Juventus di bawah Comoli justru sedang mengincar nama-nama besar dari sesama klub Serie A seperti Victor Osimhen dan juga Anderson, dan satu lagi ada Nuno Tavares. Pendekatan ini mengingatkan pada strategi Bayern Munich di Bundesliga, melemahkan rival sambil memperkuat diri. Nah, secara data memang para pemain ini sedang naik daun ya. Tapi yang jadi sorotan adalah bagaimana dengan nilai efisiensi transfernya.
karena harga mereka bisa saja melampaui batas kemampuan belanja Juventus saat ini. Nah, menurut Mas Ricky dan juga Mas Aundra, apakah langkah Juventus mengejar pemain-pemain top Serie A seperti Osimhen dan juga Ederson ini masih relevan dengan prinsip Moneyball yang terkenal efisien? Silakan Mas Aundra. Oke, buat teman-teman yang mungkin belum paham ya tentang konsep dasar Moneyball. Jadi konsep dasar Moneyball ini sebenarnya kita menilai pemain lewat statistik mendalam. Jadi ini pernah diperkenalkan oleh Bill James ya, seorang ahli statistik di olahraga baseball sekitar tahun 70 80-an. Nah, ini dia memunculkan menilai seorang pemain itu berdasarkan data statistik. Nah, kemudian diperkenalkan oleh Billy Beane ya. Jadi di MLB, di Major League Baseball ini dia memperkenalkan praktik itu. Dan kemudian cukup efektif saat itu membawa timnya karena mendapatkan pemain-pemain yang under value atau yang nilainya berada di bawah harga pasar. Kemudian bisa karena statistiknya cocok nih dia memainkan berdasarkan data dan statistik, maka bisa pas klop dengan apa yang dibutuhkan oleh tim. Nah, itu yang menjadi konsep dasar Moneyball. Nah, kalau tadi balik ke pembahasan kita terkait Komoli, apakah dia menerapkan konsep Moneyball di Juventus saat ini? Waktu di Toulouse bersama di Liga-Liga Prancis, mungkin dia menerapkan taktik itu. Dia memang katanya punya keahlian yang cukup kuat di bidang data science statistik dia cukup kuat nih si Komoli katanya nih. Tapi ketika kita pindah ke Juventus kan sebenarnya ilmu itu yang kita harapkan. Dia bisa mendapatkan pemain-pemain yang under value itu tadi berdasarkan data dan statistik, kemudian masuk ke Juventus, pemain ini bisa berkembang. Kita bisa tahu fisiknya, bisa tahu datanya, riwayat cederanya, sampai mentalnya juga. Itu berdasarkan statistik. Nah, kalau kita lihat dengan rumor-rumor berita terbaru nih, meskipun belum ada pemain yang masuk ya, tapi rumor-rumornya kita lihat ada Ederson, Nuno Tavares, Tonali. Ini kan pemain-pemain yang over value sebetulnya, gitu kan? Jadi menurut gue tidak relevan dengan konsep Moneyball yang digadang-gadang oleh Komoli gitu. Jadi tidak ada aspek under value. Kalau under value itu lo beli pemain dari contoh misalnya Leoni gitu ya, Leoni, Coppola, Komutso, lo beli dengan harga murah 15 juta, 10 juta. Kemudian lo masukin ke Juventus, kita bisa lihat sukses atau tidaknya setelah 1 tahun, 2 tahun. Gitu. Apakah ini pemain ini benar-benar berbakat atau tidak? Tapi kalau kita ngincer Osimhen, Tonali, pemain-pemain yang harganya di atas 30 juta, 40 juta, ya maka ini bukan konsep Moneyball. Kalau dibilang strateginya Bayern, sebenarnya enggak juga sih. Bayern ini kan mungkin konsepnya lebih cocok dinamakan kalau nggak salah power club gitu ya. Dia ngambil pemain-pemain dari Dortmund, Leverkusen, dibeli harga mahal supaya bisa melemahkan rivalnya. Kalau kita lihat nyatanya kemarin Atalanta kita beli Koop-Mainers nggak melemah juga tuh, ya kan nggak melemah tuh. Napoli Nggak belum ngaruh tentu juga. mau jual pemainnya ke Juventus, gitu. Terus Milan sama Inter mungkin agak berat ya karena pesaing langsung. Kalau zaman dulu kita sudah sering lakukan itu dari Lazio. Kita rekrut Hmm. Nedved, rekrut pemain-pemain dari Parma, Thuram, Cannavaro, kita sudah pernah lakukan itu. Nah belakangan memang gue juga tidak melihat itu power club itu di Juventus. Gue juga belakangan tidak berjalan dengan efektif gitu ya. Kita ngerekrut pemain dari Fiorentina harga mahal ternyata nggak berkembang dengan baik ya. Mungkin yang agak sedikit sukses Chiesa itu pun tidak berlanjut lama. Dari Atalanta fail, dari mana lagi? Lazio juga belum kelihatan lagi kita beli pemain dari Lazio, malah kita yang ngasih pemain ke Lazio Rovella kan. Jadi ya kita masih menunggu lah sebenarnya ya, apakah Komoli benar-benar murni mau menjalankan taktik strategi pendekatan Moneyball ini atau power power club itu tadi. Ya tergantung kondisi keuangan kita juga. Kondisi kalau kita punya duit banyak, kita mau mainin beli pemain harga mahal dengan cara melemahkan Iya. tim lawan kita sih nggak ada masalah. Tapi yang jadi masalah nih kan sekarang kita keuangannya juga nggak banyak gitu. Maka yang kita nantikan dari seorang Komoli ini adalah ya Moneyball ini tadi. Mungkin lo bisa beli 1 2 pemain harga mahal lah, 40 juta oke lah, lo datengin pemain bintang. Tapi pemain-pemain yang lain nih juga lo harus challenge-nya adalah kita menunggu keahlian itu dari seorang Damian Komoli gitu. Oke, itu dia point of view dari Mas Paundra. Nah, kalau dari Mas Riki sendiri, gimana nih Mas?
Ya, kalau kalau menurut aku gini ya, ini atas dasar pemikiranku aja sebenarnya. Kayaknya semua memang udah dipikirkan matang-matang aja gitu. Bagaimanapun menurutku ini bukan bukan cuma soal prinsip ya. Ini tentang kelangsungan dan keberhasilan tim ini gitu. Jadi kalau memang mau mendatangkan pemain-pemain bagus dan mahal, pada akhirnya bisa membuat tim itu jadi lebih baik, ya why not gitu. Bukankah memang itu tujuan direkrutnya Damian Comoli gitu kan, biar dia yang pikirin gitu, maksud gua Ya, gitu loh. Iya kan, kalau emang harus mahal, oke gitu, tapi bisa 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 berguna untuk tim ini atau ya, enggak jangan gitu. cuma mahal Musim doang gitu. betul, musim lalu kita menghabiskan 130 juta untuk dua pemain doang loh. Cobb Manners sama Douglas Douglas Lewis. Luiz. Itu gila loh, Trias, 130 juta dan dua-duanya flop gitu menurut gua. Jadi kayak, nah, itulah tugasnya Komoli sekarang gitu untuk memikirkan itu gitu. Sekali lagi ya menurut gua ya, belilah yang sesuai dengan kebutuhan tim ini gitu. Kalau memang mahal dan tidak terlalu dibutuhkan ya buat apa gitu. Apalagi kalau sampai flop terus akhirnya nggak bisa dimainin lagi. Ya contoh kayak Douglas Luiz musim ini misalnya bakalan jadi uang yang mubazir aja untuk digelontorkan gitu. Jadi memang menurut gua Komoli didatangkan oleh Juventus untuk mengatasi dan memikirkan mengenai masalah ini gitu. Jadi buat apa banyak orang baru kalau misalnya nggak mikirin orang-orang pinter, statistik, data segala macem. Menurutku memang itulah tugas dia, bagaimana cara mengatasi permasalahan yang ada di Juventus saat ini gitu sih, Trias. Oke, yang jelas jangan sampai flop ya, Mas ya. Iya, udah mahal-mahal, akhirnya Kalau mahal flop, sayang gitu. flop, Beli beli sesuai berarti kebutuhan, Trias. Itu paling beli penting. kebutuhan itu yang paling penting. Oke, Ya, terima kasih Mas Riki dan juga Mas Pondra udah nemenin Trias ngobrol di sini. Jangan lupa buat Suara Juventini terus saksikan YouTube channel kita Suara Juventini. Jangan lupa juga subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Oke, Trias akhiri. Fino alla fine. Forza Forza. Forza Juve. Juve. Terima kasih, Mas. Thank Sama-sama. you, Thank you, Trias. Thank you, Mas Trias. Mon. Thank you Trias, thank you Ya, Mas Mas Pondra, Fauzi. thank you Ricky. Oke, Dari record kan? aman. Galeri aman? Galeri aman? Aman, aman, Oke, aman, Ya, aman. Aman. sip kalau Ya gitu. kalau nggak kita ulang lagi. Buset. ya. Dah, udah panjang banget itu ngomong. Diulang Harus lagi. yang sama ngomongnya ya. Wah, gila. Ya udah, Oke, kalau buat gitu. Oke. Thank you Mas semuanya. Selamat selamat istirahat. Thank istirahat, you semoga semua. cepat sembuh Selamat Trias. istirahat. Bye. Thank you, Terima Trias, kasih. Yo, Dio, bye. Ricky. Yo, bye. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam.